Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus batuan. Siklus batuan adalah proses dalam pembentukannya batuan. Berdasarkan penelitian menurut ahli geologi, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan hingga jutaan tahun. Nah, di sini ada beberapa jenis batuan. Ada batuan beku, sedimen, dan metamorf. Batuan beku disebut sebagai nenek moyang karena hasil-hasil dari batuan yang dari sedimen dan metamorf itu adalah awalnya tuh batuan beku yang akan menjadi sedimen dan metamorf tersebut. Nah, ini adalah gambar proses siklus batuan. Adapun proses pada siklus batuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembekuan magma. Magma erosi sampai ke permukaan bumi disebut dengan magma ekstrusif, sedangkan yang tidak sampai disebut intrusif. Nah, setelah pembukaan magma, terjadilah pelapukan batuan beku. Batuan beku yang keluar dari gunung berapi tersebut kemudian tersikap di permukaan bumi dan bersentuhan dengan atmosfer atau hidrosfer. Ini menyebabkan batuan beku mengalami pelapukan hingga menjadi hancur. Batuan beku yang telah hancur kemudian bergerak atau berpindah bisa karena aliran air, baik di atas maupun di permukaan ataupun angin. Pergerakan ini akan terjadi terus-menerus. Setelah pergerakan batuan, terjadilah sedimentasi. Hasil pergerakan batuan beku sudah hancur itu kemudian mengendap di tempat yang tertentu hingga mengeras kembali. Proses ini hal ini dikarenakan perekatan senyawa mineral dan larutan batuan tersebut dalam kurun pergerakan batuan dengan air. Setelah itu terjadilah metamorfosis. Batuan sedimen mengalami peningkatan tekanan dan suhu akibat pengendapan. Maka terjadi perubahan pada bentuk batuan tersebut. Penyelesaian akan menyebabkan batuan sedimen berubah bentuk menjadi batuan pemilihan atau batuan metamorf. Pencairan magma. Setelah itu terjadilah pencairan magma kembali. Terbentuknya seiring berjalannya waktu dan mengalami peningkatan tekanan yang sungguh dia bakalan meleleh kembali. Lalu siklus batuan. Prosesnya terjadi terulang-ulang terus. Ada 3 jenis batuan, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Batuan beku adalah batuan igneous yang berasal dari bahasa Latin yaitu ignis artinya api, dikarenakan terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras. Jenis batuan berdasarkan struktur batuannya ada batuan bentuk ekstrusif dan batuan beku intrusif. Prosesnya batuan beku ekstrusif itu berlangsung di permukaan bumi, meliputi struktur seperti masasif, seragam, setting joint disebut berbentuk lapisan, pilau lava bergumpal, dan lain-lain. Contohnya riolit, basalt, dan andesit. Batuan beku ekstrusif prosesnya di kantung-kantung magma. Contohnya gransit, diorit, sianit, dan lain-lain. Meliputi bentuk tirasan dan konodoran. Diskordan struktur yang memotong lapisan-lapisan yang di sekitarnya. Terdiri dari batolit, dapur magma yang membeku, gang atau korok tipis dan panjang, aposipa, cabang-cabang dari gang,
dan diatrema pengisi cerobong gunung api. Nah, konordan, struktur sejarah lapisan-lapisan batuan di sekitarnya. Terdiri dari sil, lembaran yang sejajar, lacolit terbentuk dari kubah, lapolit berbentuk cengkung, dan pacolit membentuk siklin atau antiklin. Jenis-jenis batuan beku berdasarkan kandungan silikat atau kuarsa sebagai berikut. Ada batuan beku asam atau disebut granitis, batuan beku instramit, andesit, dan batuan beku basah, basalin. Mineral contoh SiO2. Nah, mineral batuan beku asid, mineral SiO2 artinya tinggi, sedangkan mineral MgO-nya rendah. Batuan beku instramit, mineral SiO2-nya dan MgO-nya relatif seimbang. Sedangkan yang basal basalit, SiO2-nya rendah, sedangkan MgO-nya tinggi. Nah, sekarang kita lanjut jenis batuan yang namanya batuan sedimen. Batuan sedimen telah mengalami proses pengangkutan dari tempat ke tempat yang lain, lalu mengeras sehingga membentuk batuan sedimen. Faktor pembentukannya itu bisa terjadi karena iklim, topografi, vegetasi, air, angin, bahkan salju ataupun glaster. Batuan sedimen berdasarkan cara pengendapannya sebagai berikut: hancur mengendap, endapi klasik, atau endapan klasik, ataupun endapan mekanis. Batuan bereaksi, konglomerat, batuan pasir, serpih, dan napal. Larutan mendap, batuan evaporasi secara langsung mengalami penguapan dan batuan bara dan prosesnya lama. Batuan sedimen Nah, ini ada batuan sedimen berdasarkan tempat pengendapannya. Sedimen terisentris. Nah, dia tuh mengendap di daratan. Sedimen marinis, dia mengendapnya di lautan dan mengandung kapur. Yang dalam kurungnya tuh disebutnya juga mineral karbonat. Sedimen limnis, diendapkannya di danau atau rawa. Sedimen fluvial, diendapkannya di wilayah sungai dan banyak di hilir sungai. Sedimen glasial, diendapkannya di pegunungan atau bongkahan es. Nah, kita lanjut ke batuan metamorf. Pengertian batuan metamorf mengalami perubahan akibat tekanan dan suhu baik dari batuan beku ataupun batuan sedimen. Contohnya, batuan granit menjadi gneiss, beku, dan batu kapur menjadi mamer atau sedimen. Faktornya itu suhu, tekanan. Faktornya adalah suhu, tekanan, fasa, fluida, dan waktu. Jenis batu-batuan berdasarkan faktor pembentukannya adalah sebagai berikut. Nah, metamorf kataklastik. Deformasi mekanis yaitu dua blok batuan yang mengalami pergeseran satu dan lainnya di sepanjang zona besar atau patahan. Jenis ini jarang dijumpai. Batuan metamorf kontak terjadi di dekat intrusi magma atau batuan beku yang suhunya tinggi dan cangkupan yang tidak luas. Batuan ini yang dihasilkan seringkali berbutir halus tanpa foliasi.
batuan metamorf dinamo atau metamorfosis regional. Ini terbentuk akibat faktor tekanan dan waktu yang lama, misalnya terbentuk dari sedimen tanah liat yang tertimbun batuan di atas dalam waktu yang lama. Contoh, batu sabak atau slate, sins, dan gneiss. Batuan metamorkontak peun. Nah, sekarang kita ke batuan metamorkontak pneumatalis. Penambahan bahan lainnya pada perubahan batuan metamorkontak dan dinamo. Contoh, kuarsa menjadi batu topaz. Nah, ini adalah contoh-contoh batuan metamorf. Nah, belajar itu sampai di sana kita belajar. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Maaf bila banyak kesalahan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.